أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i li ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimat jamaah, semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita di pagi hari ini. Semoga nikmat ini bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahih fikih sunnah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang sujud tilawah. Pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan melanjutkan sujud syukur. Sujud syukur. Baik, sujud syukur ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ibadah salat. Dia tidak termasuk bagian daripada ibadah salat. Sedangkan sujud tilawah, nah sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam salat dan bisa juga dilakukan di luar salat. Adapun sujud syukur hanya dilakukan di luar salat saja. Sehingga dia tidak berlaku ketentuan-ketentuan apa yang sudah ditetapkan oleh syariat tatkala seseorang ingin salat. Jadi ketentuan itu tidak sama. Ketentuan salat dan ketentuan sujud syukur itu tidak sama. Baik, sebelum kita membahas tentang sujud syukur ini, mari kita bacakan definisi sujud syukur itu apa. Para ulama mendefinisikan sujud syukur itu adalah sajadatun yaf'aluha al-insanu 'inda hujumi ni'mah au indifa'i nikmah. Sujud syukur adalah perbuatan sujud yang dilakukan oleh manusia ketika ia mendapatkan nikmat dan terhindar dari musibah. Jadi ada dua sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk sujud syukur. Pertama, karena kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nikmatnya, baik itu nikmat duniawi maupun nikmat yang bersifat ukhrawi, yang bersifat akhirat. Saya mau tanya, apa diantaranya nikmat duniawi yang kira-kira menghantarkan dan menggerakkan jiwa kita untuk sujud? Apa diantaranya? Kenapa? Mendang perlombaan. Masya Allah. Sebelum saya tanya itu, saya tanya dulu selain itu. Yang belum pernah sujud syukur? Yang belum pernah sama sekali sujud syukur? Masya Allah. Semua sudah pernah berarti. Baik, coba yang ibu ingat, saat itu saya pernah sujud syukur. Apa sebabnya? Coba yang sudah pernah. Sembuh dari sakit, Masya Allah. Baru keluar dari rumah sakit. Siapa lagi? Terhindar dari musibah. Iya, contohnya apa? Anak lulus, alhamdulillah. Sama. Masya Allah. Masya Allah. Nah sekarang itu bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pernah gak kita sujud karena terhindar dari musibah? Ada yang pernah sujud syukur
dikarenakan di saat itu orang terkena. Artinya 80% dia juga akan tertimpa dan mendapatkan bagian daripada musibah itu. Ada yang pernah sujud syukur karena terhindar dari musibah? Belum pernah. Belum pernah. Ada satu video pendek yang pernah saya lihat di jalan raya ya. Ketika dua pengendara, dua-duanya mobil kalau tidak salah. Satu mobilnya mobil gede tronton, satu mobil pribadi, mobil kecil gitu. Wallahu alam gimana dan apa sebabnya, kenapa mereka hampir tabrakan apa namanya nih? Tabrakan banteng apa namanya? Adu banteng dan supirnya masing-masing selamat. Apa yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka yang punya mobil pribadi? Sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seperti ini perlu kita praktekkan. Apalagi semalam saya baru dapat baca-baca media cetak juga, ada berita di daerah mana, daerah Malang atau apa, ada tabrakan tabrakan beruntun. Di mana? Daerah mana? Iya, dikarenakan ada asap, apakah itu ada kesengajaan yang membakar, jadi membuat jalan tol itu tidak terlihat secara jarak jauh, jadi pandangan mata orang itu terhenti jarak jauh, jadi pandangan mata orang itu terhenti dan terbatas penglihatannya karena kabut asap itu. Jadi ada beberapa mobil yang saya lihat itu videonya, Masya Allah. Tapi ada sebahagiannya yang dia selamat, bisa berhenti. Nah mereka yang terselamatkan oleh Allah dari musibah-musibah seperti ini, pertanyaannya apa yang pertama sekali yang diingat? Apa yang pertama sekali yang dilakukan? Siapa yang pertama sekali yang diingat oleh mereka? Apa yang terucap dari lisan mereka tatkala diselamatkan oleh Allah? Nah, ini pertanyaan besar bagi mereka dan bagi kita tatkala mengalami pengalaman yang sama seperti itu. Ya, selain lisan kita mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, kau selamatkan kami dengan keluarga ya Allah. Alhamdulillah. Ini syukur kita kepada Allah. Dan kalau bisa buktikan juga dengan anggota tubuh kita. Tidak hanya lisan saja. Kita keluar misalnya dari mobil tersebut, sebelum kita melihat siapa yang bisa kita selamatkan, siapa yang bisa ditolong, kita sujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama sujudnya. Sekali saja sujud, apa yang kita baca terserah. Boleh baca Subhana Rabbil A'la, boleh baca Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah engkau selamatkan kami dan keluarga. Pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud itu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian daripada pengamalan apa yang kita pelajari ini, yaitu sujud syukur. Karena sebahagian kaum muslimin mereka melakukan sujud syukur itu hanya tatkala mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya baru diterima di universitas yang ternama di luar negeri lagi. Pengumuman itu keluar. Sampailah di tangan kita sebagai orang tua. Kita mengucapkan Alhamdulillah nak, ternyata tidak sia-sia. Ya pantas. Dan ini bagian daripada yang dianjurkan. Tapi tidak dibatasi sujud syukur itu hanya untuk kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan saja. Tapi tatkala kita terhindar dari musibah, maka dianjurkan pula kita untuk melakukan sujud syukur ini. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah disyariatkan jika yang mendapatkan nikmat itu orang lain yang sujud kita? Disyariatkan atau tidak? Ini ibu fulana, Masya Allah, baru beli mobil baru, keluaran baru. Yang sujud syukur saya, yang beli mobil ibu fulana. Disyariatkan enggak saya untuk sujud? Enggak disyariatkan. Enggak disyariatkan. Namun tidak boleh juga saya dengki, iri. Ya paling-paling mobil itu dibeli dari hasil korupsi suaminya. Enggak boleh juga saya mengucapkan itu atau terlintas dalam jiwa saya seperti itu. Enggak boleh, karena kan banyak yang seperti itu. Ibu-ibu di luar sana banyak.
Kalau ibu-ibu di sini Masya Allah enggak. Tetangganya yang baru beli mobil, yang demam dia. Yang meriang itu dia. Yang sibuk cerita ke sana cerita, tahu enggak itu si fulana tetangga kita baru beli mobil. Enggak, iya itu paling kemarin suaminya baru ya dapat uang panas lah itu dan seterusnya. Nah ini tidak boleh seperti ini. Namun kita juga tidak disyariatkan untuk melakukan alhamdulillah ibu fulana itu dapat beli rumah baru. Kemudian dia bersyukur kepada Allah dan sujud syukur. Yang perlu bersyukur di sini adalah yang penerima dan yang mendapatkan nikmat tersebut. Ini yang disyariatkan untuk bersyukur. Kecuali kenikmatan yang kita dengar itu adalah kenikmatan yang dirasakan oleh banyak orang. Ketika satu kenikmatan, yang kenikmatan itu dirasakan oleh banyak orang. Ini disyariatkan kita untuk sujud. Apa misalnya kenikmatan yang banyak dirasakan dalam satu waktu itu dirasakan oleh banyak orang. Walaupun saya sebagai orang yang tidak mendapatkan atau tidak menerima nikmat itu, saya tetap dianjurkan untuk sujud. Karena nikmat itu dirasakan oleh banyak orang. Apa contohnya? Kenapa? Pembangunan masjid misalnya. Misalnya bagus. Pembangunan masjid. Sudah selesai pembangunan masjid dan diumumkan, diresmikan, misalnya begitu, oleh bupati bahwa masjid ini akan digunakan oleh masyarakat dan seterusnya. Lalu saking senangnya kita sujud terhadap nikmat yang Allah berikan itu. Atau misalnya terhindar dari musibah. Musibahnya adalah saat ini contoh dekatnya adalah pandemi. Lalu kemudian pemerintah secara resmi mengatakan bahwa pandemi di Indonesia sudah dinyatakan bebas. Tidak ada lagi yang disebut dengan corona di Indonesia. Nah ini walaupun kita selama masa awal pandemi, masa corona itu datang ke Indonesia, sampai pengumuman terakhir atau berakhirnya corona itu di Indonesia, kita sama sekali nggak pernah nih kena COVID. Tapi nggak ada masalah, kita sujud mendengarkan informasi kabar gembira itu. Baik, ini permasalahan yang perlu kita paham. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan sujud syukur ini tentu dengan dasar-dasar dalil-dalil yang sahih dari para sahabat, kejadian-kejadian yang dihadapi oleh para sahabat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengamalkan sunnah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendengarkan satu perkara yang menggembirakan beliau. Jadi ada satu perkara, lalu kabar gembira itu sampai di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharra sajidan syakiran lillah. Nabi pun tersungkur sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud apa yang dilakukan oleh Rasul ini? Yang disebut dengan sujud syukur. Begitu juga dalam hadis yang lain, sebagaimana hadis ini terjadi atau cerita ini terjadi pada sahabat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik yang ceritanya panjang sekali. Intinya kita ringkas bahwa Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat yang tidak pernah absen dalam berperang bersama Rasulullah. Nggak pernah absen. Dimanapun perperangan itu terjadi, di sana ada Rasulullah, pasti ada Ka'ab bin Malik. Namun suatu ketika ada satu perang namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang di mana Rasul SAW sangat butuh bantuan para sahabat. Baik itu tenaga, harta, dan pikiran. Ada beberapa sahabat ketika itu yang mengundur-ngundurkan waktu keberangkatan. Di antaranya Ka'ab bin Malik ini. Rasul sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk berperang. Ketika itu Rasul sudah mulai melakukan perjalanan. Ka'ab bin Malik ketika itu belum beres-beres. Para sahabat sudah beres-beres mempersiapkan perbekalan. Ka'ab bin Malik belum melakukan apapun.
Lalu kemudian Rasul SAW dan para sahabat berangkat meninggalkan Madinah. Ka'ab bin Malik juga belum ada persiapan apapun. Sampailah 3, 4, 5 hari. Lalu kemudian Ka'ab bin Malik tidak berangkat berperang bersama Nabi. Tidak menyusul Nabi SAW. Sampai 50 hari kurang lebih, dalam riwayat itu diceritakan Nabi berperang. Kembali di hari ke-50-nya ke Madinah. Lalu kemudian Ka'ab bin Malik ingin mengutarakan penyesalannya kepada Nabi SAW. Jadi Ka'ab bin Malik ini tidak bisa memberikan alasan kenapa beliau ini tidak ikut berperang. Dikatakan sakit tidak, dikatakan harta yang tidak punya misalnya karena perbekalannya sangat banyak yang dibutuhkan untuk perang, ini juga tidak menjadi alasan karena beliau mampu ketika itu. Jadi ketika itu beliau datang ke Rasulullah SAW, ya ngobrol begitu saja kepada Nabi SAW. Nabi pun tidak bisa memberikan keputusan. Mau dihukum Rasul SAW juga belum mendapatkan wahyu. Namun Rasul mengatakan kamu diampuni oleh Allah karena kamu tidak ikut berperang. Rasul juga tidak berani. Akhirnya Rasul SAW mendiamkan beberapa sahabat, termasuk Ka'ab bin Malik ini. Sampai Ka'ab bin Malik ini tidak pernah disapa oleh Rasul SAW. Tidak pernah diucapkan salam. Kemudian Ka'ab bin Malik ketika mau dekat-dekat dengan Rasulullah, Rasul selalu menghindar. Dan Rasul SAW minta kepada seluruh para sahabat untuk menghajar Ka'ab bin Malik ini. Menghajar di sini meninggalkan. Tidak boleh diajak bicara. Artinya dicuekin. Kalau bahasa Bekasinya apa nih? Diboikot. Diboikot. Ini Ka'ab bin Malik boikot. Kita bisa rasakan teman yang selama ini dekat dengan kita, bisa bercanda dengan kita, teman yang biasa nongkrong sama kita, semuanya termasuk istrinya ketika itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Coba bayangkan, posisi itu ada pada diri kita. Biasanya setiap hari Senin kita berjumpa dengan Ibu Fulana, Ibu Fulana, Ibu Fulana, Ibu Fulana. Kata ustadznya, Ibu Fulana, para ibu-ibu sekalian, jangan ajak berteman lagi ya Ibu Fulana itu. Nah, ibu-ibu di sini misalnya patuhlah. Ini ditinggalin sendiri, Ibu Fulana itu mojok sana sendiri. Mencoba dia mau dekat di sini, orang-orang pada menghindar semua. Coba bayangkan kita pada posisi itu. Kayaknya serasa dunia ini sempit sekali. Mungkin ada yang stres. Mungkin. Nah, saking stresnya Ka'ab bin Malik ini, beliau akhirnya tidak mau lagi keluar rumah. Gak mau keluar rumah. Sampai dalam riwayat itu diceritakan 40 hari lamanya beliau diboikot oleh Rasul dan para sahabatnya. Lalu karena Ka'ab bin Malik ini memiliki keutamaan, diantaranya keutamaan beliau ini sahabat, kedua beliau ini ikut perang Badar, perang Uhud dan peperangan-peperangan yang lainnya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Allah telah terima taubat Ka'ab bin Malik ini. Setelah ayat itu turun, lalu ada beberapa sahabat yang menyampaikan, wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya ada satu ayat turun yang menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubatmu. Saking senangnya Ka'ab bin Malik ini, beliau pun tersungkur sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa dalil yang menceritakan bahwa sujud syukur ini adalah suatu ibadah yang disunnahkan untuk kita kerjakan tatkala kita mendapatkan informasi yang menggembirakan kita. Informasi yang menggembirakan kita, dan itu memang kenikmatan yang ada pada diri kita. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiyah atau tata cara sujudnya? Tidak ada beda dengan sujud yang lain. Sujud salat tidak ada bedanya. Hanya saja sujud ini dilakukan satu kali saja. Kita sujud. Adapun durasinya berapa lama terserah. Sepanjang kekuatan dan kemampuan kita untuk banyak membaca, berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sujud itu. Misalnya 1 menit ya 1 menit, setengah menit ya silahkan, 5 menit juga tidak ada masalah, silahkan. Tidak ada ketentuannya berapa lama seorang itu sujudnya. Wala yushtarat lahu at-tahara wala istiqbalul qiblah.
Kata para ulama tidak disyaratkan seseorang yang melakukan ibadah sujud syukur ini harus dalam kondisi suci. Enggak perlu dulu dapat informasi nih. Nah, kamu diterima ya di Universitas A, jurusan kedokteran. Alhamdulillah, kata ibunya. Lalu kemudian sebentar nak, saya mau wudhu dulu. Pergi toilet dulu, wudhu dulu, baru kemudian dia sujud. Enggak perlu. Karena dia bukan sholat. Jadi kita ketika mendengarkan informasi itu langsung saja sujud. Sujud, bersungkur di hadapan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu menghadap kiblat, walastiqbalul qiblah, dan tidak perlu menghadap ke arah kiblat, terserah arah mana saja. Wala yuqra fi awqati an-nahyi, dan tidak pula dimakruhkan ketika sujud syukur itu kita kerjakan di waktu-waktu terlarang. Apa misalnya di waktu-waktu terlarang? Untuk sholat ba'da asar sampai menjelang maghrib, ba'da subuh sampai waktu syuruk, kemudian ketika matahari berada di atas kita, di pertengahan. Nah, ini kan waktu-waktu dilarang untuk sholat. Namun di waktu-waktu itu tidak terlarang kita melakukan sujud syukur ini. Tidak ada masalah. Ketika kita dapat informasi itu habis sholat asar, langsung kita sujud, tidak ada masalah. Walaupun ini termasuk waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. La yushra' sujud syukur fi shalah. Tidak disyariatkan sujud syukur itu di dalam sholat. Bisa jadi kita dapatkan informasi yang menyenangkan kita, mengembirakan kita, lalu kita kemudian melakukan sujud syukur itu di dalam sholat. Nggak boleh. Jadi sujud tersendiri lagi. Misalnya dia di rakaat kedua nih. Di rakaat kedua, lalu kemudian suaminya lari-lari, dia sholat di kamar. Lari-lari sambil teriak, ngomong ke istrinya, wahai istriku tercinta. Dia cari istri sambil lari-lari. Alhamdulillah, abangmu naik pangkat di perusahaan. Mutar-mutar dia sambil teriak-teriak. Nah, ini baru sholat 2 rakaat nih. Karena mungkin dia ikut senang dengan kesenangan suaminya tadi, nggak boleh di rakaat itu dia langsung sujud syukur. Bisa dipahami? Nah, itu tidak boleh, tidak disyariatkan kata para ulama. Sujud syukur itu dilakukan di dalam sholat. Nanti, sehabis sholat selesai, kalau kita misalnya sholat duha tadi, selesaikan sholat dua rakaatnya, baru kemudian kejar lagi suaminya, kemana dia? Mungkin dia cari kita ke dapur, mungkin kemana. Nah, kita samperin, ada apa mas? Saya begini-begini, alhamdulillah. Baru kemudian kita sujud syukur. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berpindah kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu sujud sahwi. Cuma sujud sahwi ini pembahasannya lumayan panjang ini. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud itu ya gerakan yang sudah kita maklumi. Sahwi itu adalah ketika kita lupa atau lalai. Itu namanya sahwi. Sahwi itu lupa, bisa juga diterjemahkan lalai. Jadi sujud yang kita lakukan itu karena kita lalai atau karena kita lupa di dalam sholat. Nah, inilah makna daripada sujud sahwi, yaitu satu sujud yang dilakukan tatkala kita lalai atau lupa di dalam pengerjaan sholat. Yang sujud itu dilakukan boleh di sebelum salam dan boleh juga setelah salam. Dalil disyariatkannya sujud sahwi ini sangat banyak sekali. Ada 6 dalil yang dikutip oleh beliau di sini. Ada 6 dalil. Kita bacakan sebahagiannya saja. Kita bacakan sebahagiannya. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adhani adbara asy-syaitan lahu duratun hatta la yasma'al adhan." Kata Nabi SAW, apabila azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari terbirit-birit dalam kondisi sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'al adhan, sampai dia lari di tempat yang jauh dan tidak terdengar lagi suara azan. Enggak tahu di mana dia mau larinya. Dia misalnya di hari Al-Ikhlas ini, azan di Al-Ikhlas, dia akan lari. Kemana dia lari? Di tempat yang tidak terdengarkan azan. Ya mungkin dia di tengah laut sana,
Siapa yang azan tengah laut? Mungkin dia ke hutan sana, mungkin dia ke terbang ke atas, wallahu alam bisawab. Yang penting dia akan lari sampai tidak terdengarkan suara azan. Fa idza qadal adzan aqbal. Inilah syaitan ini. Syaitannya tidak pernah ada kata putus asa. Ketika suara azan senyap, selesai ini, azan tidak ada lagi, terdengar suaranya, mulai dia datang lagi ke masjid-masjid. Fa idza sawwaba adbar. Kemudian kalau muazzin mengumandangkan qomat, iqamah, dia lari lagi. Takut. Sambil terkentut-kentut lagi dia lari. Fa idza qada taswib, apabila qomat selesai, orang bersiap-siap untuk mengerjakan salat bersama imam misalnya, yakhtur bainal bar'i wa nafsihi, maka akan diganggulah oleh syaitan tadi, dihadirkanlah was-was, dibisik-bisik, kamu begini, kamu begitu, kamu belum selesai pekerjaanmu. Ibu-ibu juga di rumah juga tidak terlepas nih dari gangguan jin. Kamu hari ini harusnya ke pasar dulu. Kenapa kamu tidak ke pasar? Nanti dia, oh iya ya, tadi kan saya sudah janji sama suami. Kemudian nanti saya habis ke pasar, kamu kan harus bertemu dulu tuh sama ibu fulana. Kan udah janjian, pesan kue kan tadi. Semalam kamu udah pesan kue. Itu dia akan berpikir terus apa yang akan dia lakukan setelah sholat. Dan itu terjadi di dalam sholatnya. Diganggu. Begitu juga orang-orang yang sholat berjamaah. Tidak akan terlepas dari bisikan-bisikan dan ganggu-gangguan jin tersebut untuk mengganggu kekhusyukan dan konsentrasi sholat. Hampir tidak didapati ada orang yang keluar dari sholat mendapatkan pahala 100%. Hampir tidak ada. Meski dia adalah seorang ustadz sekalipun, pasti tetap akan diganggu. Karena setan ini dia paham betul. Oh ini ibu fulana, ini gampang nih mengganggu yang ini. Enggak pun diganggu, dia udah memang sholatnya memang enggak khusyuk. Kalau penuntut ilmu ibu fulana itu memang sering untuk ilmu, dia sudah dan dia sudah kenal sekali. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kaum muslimin. Setan itu punya langkah-langkah untuk menyesatkan. Kenal dengan setan itu kenal, karena sering menuntut ilmu. Cuma setan tahu cara menyesatkan, cara membisikkan, cara mengganggu sholat orang yang seperti ini pun setan sudah tahu. Makanya hampir tidak ada di saat ini orang yang keluar dari ibadah sholatnya pulang membawa 100% pahala sholatnya. Ini sabda Nabi SAW. Ada kata Nabi, mereka selesai sholat cuma dapat pahalanya 1/10 doang dari 100%. 100% cuma dapat 10% pahalanya. Ada yang dapat 1/9, 1/8, 1/7. Bahkan ada yang cuma dapat, bukan cuma, paling banyak itu yang disebutkan oleh Rasulullah adalah setengahnya. Jadi 50% pahala salat yang dia bawa. 50%-nya lagi itu kemana? Ya terganggu konsentrasi di saat dia salat itu. Intinya adalah kekhusyuannya itu. Jadi inti daripada ibadah salat itu adalah khusyuknya. Itulah ruh daripada salat. Kalau ada orang salat tapi tidak khusyuk, ini sama seperti jasad yang gak ada ruhnya. Artinya ini cuma bangkai doang, mohon maaf. Jadi yang berdiri itu cuma bangkai doang, begitulah. Karena nggak ada ruhnya. Begitulah sholat ketika dikerjakan oleh seseorang itu, ini sholat cuma hanya sebagai penggugur dari kewajibannya saja. Kewajiban dia saat itu gugur. Mengerjakan sholat subuh tadi selesai kewajibannya. Tapi apakah dia mendapatkan pahala dari sholatnya itu? Bisa jadi dapat, tapi cuma sedikit dari ibadah sholat yang barusan dia lakukan. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Yakul udhkur kada lamma lam yakun yadhkur. Kemudian kata syaitan tersebut mengganggu, ingat ini, ingat itu, dibisik-bisikan. Hatta yazilla ar-rajulu la yadri kam shallah, sampai nanti
Seorang yang sholat itu dia tidak sadar lagi, lupa dia. Saya udah berapa rakaat ya sholatnya ya? Pernah nggak seperti itu? Enggak. Kaget saya kalau enggak tadi. Sampai lupa dia, ini aduh, rakaat berapa ya? Kenapa? Karena di rakaat itu tadi dia diganggu oleh setan. Ingat ini, kamu nanti ke sini ya. Minggu depan kamu ada undangan ibu fulana itu pernikahan. Nah, kemudian nanti di hari yang sama juga ada loh, tempat yang berbeda. Gimana kamu mengatur waktunya itu? Mana yang dulu kamu hadiri? Itu kita mikirnya di mana? Di waktu sholat. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, udah lupa lagi yang tadi yang kita ingat dalam sholat. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadri kam shallah. Lupa dia udah berapa rakaat tadi saya salat ya. Fa idza lam yadri ahadukum kam shallah, ketika seseorang di antara kalian lupa, tidak tahu berapa rakaat dia sudah melakukan salat, falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Maka hendaklah dia tutup salatnya dengan melakukan sujud 2 kali. Disebut dengan sujud apa nih? Sujud sahwi. Nah, itulah tadi disebut dengan sujud sahwi. Baik, ini hadis pertama. Hadis yang kedua. Hadis di mana Nabi SAW ketika itu dalam riwayat mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Artinya salat yang pernah dilakukan oleh Rasul itu pokoknya salat 4 rakaat. Apakah itu salat zuhur atau salat asar? Para sahabat ketika itu khilaf. Jadi lupa apakah itu salat zuhur atau asar gitu pokoknya. Namun suatu ketika Nabi SAW baru mengerjakan 2 rakaat, beliau salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. 2 rakaat kedua. Nah, setelah Nabi SAW selesai salat, Nabi pun yang tadinya menghadap ke arah kiblat, beliau merubah posisi duduknya menghadap kepada para jamaahnya. Ketika itu tidak ada satupun para sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah. Semuanya diam aja. Gak ada yang berani. Adalah di belakang, entahkah itu di saf kedua atau ketiga gitu dalam riwayat itu, yang diberi gelar namanya Dzul Yadain. Seorang sahabat dia diberi gelar dengan Dzul Yadain, artinya sahabat yang memiliki tangan panjang sekali. Tangannya itu agak panjang. Nah, beliaulah yang berani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqsartas shalah am nasita?" Apakah engkau mengqassar salat atau karena engkau lupa ya Rasulullah? Tadi salatnya zuhur atau asar, berapa rakaat? 4 kan ya. Tapi ketika itu Rasul mengerjakannya 2 rakaat. Nah, sahabat yang berada di belakang di saf ketiga itu memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau memotong, memendekkan salat, mengqassar salat atau karena engkau lupa ya Rasulullah?" Karena bisa jadi ada wahyu yang baru turun yang menjelaskan bahwa salat zuhur tidak lagi 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi para sahabat yang lainnya husnuzon, semuanya husnuzon. Mungkin wahyu baru turun. Tapi sahabat yang di belakang sana, dia enggak puas. Dia bertanya, "Apakah engkau lupa ya Rasulullah atau memang ada wahyu baru yang turun?" Rasul SAW mengatakan, "Fanazara An-Nabi SAW yaminan wa shimalan." Nabi pun melihat kepada para sahabat ke kanan, ke kiri, dilihat oleh Nabi SAW. Seraya berucap, "Ma yaqulu Dzul Yadain?" Apakah benar apa yang dikatakan oleh sahabat Dzul Yadain tadi ini? Kata para sahabat ketika itu menjawab, "Qalu shadaqa." Benar dia ya Rasulullah. Jadi engkau saat ini baru saja mengerjakan salat cuma 2 rakaat. Nabi enggak sadar, lupa Nabi. Dan Nabi mengatakan, "Saya enggak lupa dan saya juga tidak mendapatkan wahyu baru." Makanya ketika itu Nabi SAW meyakinkan kepada para sahabatnya, "Apa betul tadi saya baru mengerjakan salat 2 rakaat?" Diyakinkan lagi oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sahabat pun mengatakan, "Iya ya Rasulullah, engkau tidaklah mengerjakan salat kecuali 2 rakaat ya Rasulullah." Fa shalla raka'ataini wa sallama summa kabbara wa sajada summa kabbara wa rafa'a.
Lalu pun Nabi SAW ketika itu bangun lagi, bangun, dan para sahabat yang sudah duduk tadi bangun kembali, mereka menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Rakaat ketiga bangun berarti kan ya. Kemudian selesai rakaat ketiga bangun rakaat 4, lalu kemudian setelah tasyahud akhir apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Wasallama. Rasul pun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, summa kabbara. Kemudian setelah salam Nabi Allahu Akbar, sujud. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar 2 kalinya Nabi SAW. Kemudian bangun mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berarti sujud sahwinya ini dilakukan oleh Rasulullah kapan? Setelah salam. Dilakukan oleh Nabi setelah salam. Baik, mungkin hanya 2 hadis ini saja untuk mempersingkat waktu. Nanti silahkan baca dalil-dalil yang lainnya. Ada hadis yang ketiga, keempat, kelima, dan yang keenamnya. Silahkan baca di rumah. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sepertinya di hadis terakhir ini juga penting untuk kita baca sebagai pengetahuan buat kita, bahwa hadis ke-6 ya. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan aw arba'an." Apabila seseorang ragu, salah seorang di antara kalian ragu pada salatnya, dia lupa atau tidak tahu, saya sekarang ini salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Pernah seperti itu? Ini 3 atau 4 ya? 3 atau 4-nya. Falyatrah asyak wal yabni ala ma istayqan. Kata Nabi SAW, apa yang pertama harus dia lakukan tatkala keraguan itu datang? Dia harus lemparkan keraguan itu, dia buang. Enggak. 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? 3. Harus dia yakin. Saya kayaknya yakin 3. Kalau dari dekat kata kayaknya ini belum yakin. Bisa dipahami itu? Jadi dia yang pertama sekali dilakukan adalah 3 atau 4. 3 atau 4. Maka dia harus berusaha untuk menghilangkan keraguan itu. Dia harus pilih satu di antara 2 pilihan itu. 3 atau 4. 3 atau 4. Kalau dia yakinnya adalah 3, berarti yakin pada pendirian itu. Kalau dia misalnya yakin pada rakaat keempat, berarti yakin pada bilangan itu. Ustadz, saya sudah mencoba untuk mencari keyakinan. Apakah 3 atau 4? 3 atau 4? Tetap tidak bisa saya memilihnya. Saya milih 3, tetap masih ragu. Saya pilih 4, saya tetap ragu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, pilih angka yang terkecil. Karena kita sudah tidak bisa nih mendatangkan keyakinan, masih tetap ragu. Pilih angka terkecil. Summa yasjud sajadataini qabla an yusallim. Nanti apa yang harus dia lakukan? Dia sujud sahwi 2 kali sebelum mengucapkan salam. Qabla an yusallim. Fa in kana shalla khamsan, andai kata ternyata dia menganggap tadi salatnya baru 3, padahal itu udah rakaat keempat. Berarti kalau dia tambah 1 rakaat lagi, salatnya berapa? 5 rakaat. Maka dengan sujud sahwi yang dia lakukan tadi itu menjadikan salatnya 5 rakaat tetap menjadi 4 rakaat. Itulah fungsi sujud sahwi. Bisa dipahami? Kami ulangi. Andai kata di saat salat tadi dia pilih angka 4 nih. Angka 4. Saya yakin ini 4. Maaf, angka 3 yang terkecil kan ya? Antara yang terkecil 4 atau 3. Dia pilih angka 3. Padahal itu ada dah rakaat keempat. Bisa dipahami? Nah, kalau dia sudah pilih angka 3, padahal itu adalah angka 4, pasti secara otomatis dia akan menambah 1 rakaat lagi kan ya? Ya. Berarti jumlah total salat dia berapa? 5. Makanya dalam kondisi kita ragu-ragu seperti ini, tutup salat kita dengan sujud sahwi. Nah, sebelum kita salam, sujud sahwi dulu kita. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud yang kedua kalinya, baru kemudian salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Andai kata
salat yang dia lakukan tadi 5 rakaat, maka karena sujud yang dia lakukan tetap hitungannya 4 rakaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 sujud sahwi yang dia lakukan tadi itu sebagai pengganti dari kerusakan salat yang terjadi pada saat itu dia lakukan. Nah, bagaimana kalau salatnya itu sudah benar? Dia pilih angka terkecil, ternyata memang benar dia di angka 3 itu memang salatnya. Paham ini kasus yang kedua? Dia milih antara 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Dia pilih angka terkecil. Ternyata memang benar salat dia baru 3 rakaat. Lalu kemudian dia sempurnakan salatnya, tambah 1 rakaat lagi, 4 rakaat salatnya. Nah, itu fungsinya sujud sahwi apa? Kan salatnya udah benar. Apa fungsinya sujud sahwi? Nah, fungsinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah terghiman lisyaitan. Mau ngeledek setan. Oh, rasain kan, sia-sia kan kamu ganggu saya salat? Nah, itu sebagai penghinaan terhadap setan. Saya ganti bisikan-bisikan jelekmu tadi dalam salat, nih saya ganti dengan sujud. Jadi kita mau ngejek atau ngeledek setan lah yang mengganggu kita salat. Padahal kan salat kita sempurna 4 rakaat kok. Kok kita sujud? Tadi terghiman lisyaitan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penghinaan salat sujud sahwi yang kita lakukan tadi, walaupun benar salat kita 4 rakaat, maka 2 sujud sahwi yang kita lakukan itu penghinaan. Sebagai penghinaan kita terhadap setan yang sudah mengganggu salat kita. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab sujud sahwi. Nah, kapan kita ini dianjurkan untuk sujud sahwi? Apa sebab-sebabnya? Jangan main asal-asal sujud aja. Nanti kalau asal-asal sujud, berarti kan kita menambah gerakan dalam salat. Kalau kita menambah gerakan dalam salat, maka salat kita akan terancam malah batal. Maka kita harus punya ilmu juga. Kapan waktunya kita harus sujud sahwi, kapan kita wajib sujud sahwi, dan kapan kita tidak perlu sujud sahwi. Kadang banyak orang yang seharusnya dia sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi. Banyak di antara kaum muslimin dan muslimat seharusnya dia sujud sahwi menutup salatnya, baik itu sebelum salam ataupun sesudah salam, tapi dia tidak tutup salatnya dengan sujud sahwi. Bahkan ada sebagiannya lain yang dia tidak perlu sujud sahwi, dia malah sujud sahwi. Pernah saya melihat itu, suatu kejadian salat jamaah. Dia di rakaat kedua, di saf kedua. Imam assalamualaikum, assalamualaikum, dia enggak salam. Dia malah sujud sahwi. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, baru kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal imam dan jamaah yang lain tidak sujud sahwi. Nah, ini kan dipertanyakan, ini sujud sahwi apa yang dia lakukan? Oh Ustaz, kemungkinan dia lupa dalam sholatnya. Dia lupa dalam sholatnya. Dia diganggu. Diragu-ragukan oleh syaitan. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Rakaat kedua, perlu enggak? Pengaruh enggak? Bisikan setan kalau kita sholat berjamaah, ragu kita 3 atau 4? Kira-kira pengaruh enggak bisikan itu? Enggak pengaruh, karena kan kita sholat berjamaah. Kalau imam lupa, berarti kemungkinan besar akan diingatkan oleh jamaah-jamaah yang lain. Nah, makanya disinilah perlunya kita ilmu. Kapan kita harus sujud sahwi dan kapan kita tidak perlu sujud sahwi. Baik, sebab yang pertama. Sebab yang pertama, sujud sahwi itu dilakukan ketika ada kekurangan. Ketika ada kekurangan. Maksudnya kekurangan apa ini? Kekurangan dalam pelaksanaan sholatnya. Kekurangan itu terbagi kepada 3. Bisa jadi kekurangan itu adalah perkara-perkara yang rukun dia tinggalkan. Yang kedua, perkara-perkara yang wajib dia tinggalkan. Yang ketiga adalah perkara-perkara sunnah yang dia tinggalkan. Baik, kita pelan-pelan ini supaya kita pulang dari sini nggak perlu murajaah lagi untuk besok-besok, langsung hafal.
Insya Allah. Baik, ada berapa perkara kekurangan dalam sholat? 3. Ini sebab yang pertama ya. Sebab yang pertama tadi apa? Karena kekurangan di dalam sholat. Nah, kekurangan dalam sholat itu ada 3 perkara. Bisa jadi yang dia tinggalkan adalah rukun-rukun sholatnya, bisa jadi yang dia tinggalkan adalah wajib-wajib sholatnya, dan bisa jadi yang dia tinggalkan itu adalah sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu apabila dia meninggalkan rukun dari rukun sholat. Saya tidak bacakan lagi teks Arabnya karena akan lama ini. Saya akan gambarkan saja. Contoh yang pertama adalah ketika seseorang meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat. Contoh apa ini? Salah satu rukun dari rukun sholat. Apa contohnya? Rukun sholat. Apa ini? Baca Al-Fatihah. Selain itu, kenapa pada tawaduk semua ini? Sepertinya tidak mau sombong gitu. Kalau ditanya boleh jawab. Yang nggak boleh itu nggak ditanya, nah jawab. Baca Al-Fatihah misalnya. Oh, di rakaat itu misal dia lupa sujudnya. Kan dalam satu rakaat itu berapa kali sujudnya? 2. Ketika di rakaat kedua ini, rakaat pertama sudah sempurna. Rakaat pertama, dia masuk rakaat kedua. Di rakaat kedua itu, di sujud yang keduanya dia lupa. Ada 2 yang dia lupa. Pertama yang dia lupa adalah duduk di antara 2 sujud, dan yang kedua sujud yang kedua. Tergambar ini kasusnya? Apa saya harus gambarkan kasus ini? Nggak perlu kan ya? Baik. Ini dia lupa di rakaat keberapa tadi? Rakaat keberapa? Rakaat kedua. Nah, ketika dia lupa di rakaat kedua ini adalah sujud yang keduanya. Di rakaat kedua selesai sujud. Ini sujud pertama baru. Allahu Akbar. Bangun dia. Lupa juga tasyahud awalnya. Kalau tasyahud awal kan dia bukan rukun ya. Kita membahas rukunnya. Nah, ketika dia mau bangun, sudah berdiri di rakaat ketiga ini, belum sempurna berdirinya, dia ingat saya belum sujud. Apa yang harus dia lakukan? Dia memindahkan posisinya lagi. Saya gambarkan aja lah, biar gampang juga. Saya yang jelasin aja pusing. Apalagi ibu-ibu yang dengerin gitu. Saya aja pusing, apa yang saya ngomongin nih gitu. Jangan-jangan ibu-ibu pura-pura paham doang gitu. Untuk menghargai ustadz, biar aja lah, iya aja lah gitu. Saya juga nggak suka gitu. Nanti pulang-pulang nggak paham kan cerita, mau ditanya sama suaminya belajar apa tadi? Nggak paham apa yang bilang ustadznya. Baik. Jadi kita anggap sekarang ini di rakaat pertama aja deh. Di rakaat pertama itu kita sudah sampai pada sujud lah. Sudah ruku nih, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud kita Allahu Akbar, sujud. Ini sujud pertama, baru sujud pertama. Lalu kemudian kita bangun. Allahu Akbar. Ada yang tertinggal nggak dari rukunnya? Ada. Nah, tatkala dia mengatakan Allahu Akbar, mau bangun seperti ini, dia ingat bahwa saya belum duduk di antara 2 sujud. Ingatnya itu saat dia sudah mengangkat begini. Apa yang harus dia lakukan? Dia langsung duduk lagi begini. Rabbighfirli. Kemudian baru sujud lagi. Allahu Akbar. Nah, gerakan tatkala dia baru mengangkat tadi begini, nanti dia tidak perlu lagi menutup salatnya dengan sujud sahwi. Paham? Nah, gerakan yang seperti itu tidak perlu dia tutup salatnya dengan sujud sahwi, karena lupanya dia terhadap rukun itu sudah dia kejar kembali. Dapat dia kejar, dapat diambilnya lagi. Kan dia baru ngangkat gini nih.
Dikejarnya lagi, diambilnya lagi untuk mengambil posisi yang harusnya dia lakukan. Nah, kalau kondisinya baru seperti ini, berarti dia harus mengejar ketertinggalannya itu dan tidak perlu nanti ditutup lagi dengan sujud sahwi. Apabila ketika dia lupa itu sampai mengangkat badannya lebih tinggi lagi, kalau tadi kan baru sedikit nih, dia angkat badannya udah hampir tegak lurus. Ini rakaat kedua berarti kan ya? Berarti di rakaat pertama yang ditinggalkannya apa? Sujud dan duduk di antara dua sujud. Itu kan rukun ya. Dia udah berdiri begini. Udah berdiri, baru kemudian ingat. Saya belum sujud dan duduk di antara dua sujud. Dia udah begini. Tapi dia belum baca Al-Fatihah. Itu kata kuncinya adalah dia belum berpindah kepada Al-Fatihahnya. Kalau dia belum berpindah kepada Al-Fatihahnya, dia boleh untuk mengejarnya lagi. Turun lagi. Duduk di antara dua sujud. Paham ini? Duduk di antara sujud, baru kemudian dia sujud lagi. Setelah selesai sempurna rakaat pertama, dia berdiri di rakaat kedua. Jadi ketika dia berdiri lurus pun, apa yang dia lakukan? Dia turun lagi untuk mengejar keterlupaannya tadi. Paham kasus kedua ini? Nah, adapun kasus yang ketiga, tatkala lupanya itu sudah sampai pada pengerjaan rukun yang berikutnya lagi. Yang dimaksud rukun yang berikutnya Al-Fatihah lah yang dia baca udah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru teringat, tadi rakaat pertama saya lupa duduk di antara dua sujud dan sujudnya. Saya lupa. Jangan dia turun lagi. Paham ini? Jangan turun karena dia sudah baca Al-Fatihah. Sudah terhitung itu adalah rakaat yang baru gitu. Tatkala dia sudah membaca Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu sudah terhitung rakaat baru. Kalau yang kasus kedua tadi kan dia baru berdiri doang kan ya. Tapi dia belum sempat membaca Bismillah, belum baca Al-Fatihah. Maka dia masih boleh untuk turun. Dan kasus yang kedua ini kata para ulama, dia boleh memilih. Tapi pendapat yang kuat, dia tidak perlu sujud sahwi. Paham ini? Kasus yang kedua, yang dia masih bisa ngejar tadi. Namun kalau dia berada pada kasus yang ketiga, ketika dia sudah baca Al-Fatihah, walaupun baru satu ayat, maka tidak boleh dia turun menyempurnakan rakaat pertama yang kurang tadi. Nggak boleh. Jadi rakaat kedua itu terhitung menjadi rakaat pertama. Paham? Rakaat pertama yang sudah berlalu tadi itu tidak sah. Rakaat yang pertama tadi dianggap tidak ada. Jadi rakaat yang kedua dia berdiri ini berarti menggantikan rakaat pertama yang tidak sah. Paham ini kasus yang pertama kekurangan sholat ini? Baik. Ketika kejadian ini pernah terjadi pada diri kita, maka pada kasus yang ketiga ini kita tutuplah sholat kita tadi dengan sujud sahwi. Baik, ini sebab pertama, yaitu meninggalkan rukun dari rukunnya sholat. Dan itu harus dikejar kalau memang mungkin untuk mengejarnya kembali. Tapi kalau sudah tidak mungkin karena sudah membuka rakaat baru, paham ini? Ketika kita sudah membuka rakaat baru dan sudah terucapkan Al-Fatihahnya, jangan dikejar lagi. Sudah, itulah rakaat misalnya itu Ustaz saya posisinya di rakaat ketiga. Yang saya lupa itu rakaat ketiga. Maka ketika ibu berdiri berakaat keempat ini, berarti rakaat keempat ini menggantikan posisi rakaat ketiga. Berarti secara tidak langsung ibu sholatnya 5 rakaat. Kok 5 Ustaz? Iya, rakaat ketiga tadi ibu nggak sah. Jadi rakaat keempat itu sebagai ganti rakaat ketiga. Kenapa tidak sah? Karena kita meninggalkan rukunnya. Paham? Hah? Jangan-jangan saya juga yang Alhamdulillah. Tadi kalau yang tadi itu jelas, memang saya sendiri juga nggak paham gitu. Saya ngomong apa sih nih?
Tapi ibu-ibunya bilang paham. Agak ragu-ragu juga saya bilang dengerin pahamnya itu. Ini sebab yang pertama ya. Nah, bagaimana kalau memang kurangnya itu 2 rakaat seperti yang terjadi di zaman Rasulullah? Ya kita tinggal berdiri lagi, sempurnakan saja. Kalau memang rakaat yang tertinggal ya. Kalau ini tadi bukan rakaat tapi rukun. Rukun. Kalau rakaat ya sudah jelas itu seperti terjadi pada Rasulullah, kurang 2 rakaat tinggal berdiri lagi. Sempurnakan rakaat yang tertinggal itu, rakaat ketiga, keempat, kemudian kita sujud sahwi, salam seterusnya, selesai. Baik, yang berikutnya. Wa in taraka wajiban. Nah, sekarang jika yang tertinggal di dalam salat itu adalah yang wajibnya. Yang wajibnya. Apa di antara wajib-wajib salat? Takbir-takbir intikal ya. Misalnya kita dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Nah, itu diucapkan itu takbirnya itu. Jangan cuma bergerak doang. Sami Allahu liman hamidah. Ucapkan Sami Allahu liman hamidah kalau kita salat sendirian. Diucapkan karena itu wajib. Jadi takbir intikal. Kemudian apalagi yang wajib-wajib dari salat termasuk tasyahud awal. Kalau dia salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat kan ada tasyahud awalnya. Di rakaat kedua kan ada tasyahud awal tuh. Tahiyatulillahnya itu hukumnya wajib dalam salat. Dia memang bukan rukun. Dia adalah wajib. Kalau wajib ini ditinggalkan secara sengaja, maka salatnya terancam batal. Jika dia meninggalkan yang wajib ini karena tidak sengaja, maka dia berdosa. Bagaimana cara menghilangkan dosanya tersebut? Cara menghilangkan dosanya adalah dengan menggantinya dengan sujud sahwi. Menggantinya dengan sujud sahwi. Baik, saya akan jelaskan juga nih. Jika yang ditinggalkan adalah wajib dari wajib-wajibnya salat, seperti misalnya di tasyahud awal, maka apabila ketika dia bisa mengejarnya, kejar lagi. Jika masih memungkinkan. Kalau dia sudah berdiri tegak lurus, tidak memungkinkan untuk mengejar duduk tasyahud awal lagi, maka tidak perlu dia kejar. Baik, saya praktekkan lagi dah. Biasanya dengan praktek lebih mudah menjelaskannya. Yang lupa tadi apa ini? Tasyahud awal. Anggaplah kita sekarang berada di rakaat kedua ya. Berarti rakaat kedua itu kan ada tasyahud awalnya begini. Tasyahud awal begini nih. Nah, ketika dia sujud mau tasyahud awal, dia lupa tasyahud awalnya. Baru dia mau berdiri begini, apa yang dia lakukan? Ingat dia, aduh saya belum tasyahud, langsung kejar. Kembali pada posisi yang dia lupa tadi. Masih bisa dia mengejarnya. Atau lebih tinggi daripada itu, misalnya agak lebih tinggi. Sudah hampir begini. Kalau tadi kan lebih rendah ya. Masih begini baru ingat Allahu Akbar. Saya belum, langsung turun lagi untuk tasyahud awalnya. Paham ini? Nah, ketika dia sudah berdiri tegak lurus begini, baru kemudian dia ingat belum tasyahud awal, namun dia juga belum membaca Al-Fatihah. Apa yang dilakukan? Tidak perlu. Kenapa? Yang tertinggal ini apa? Rukun atau wajib? Wajib. Inilah beda rukun dengan wajib. Kalau rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau wajib itu, wajib dari wajibnya sholat, dia boleh ditinggalkan kalau memang tidak ada unsur kesengajaan. Tasyahud awal tadi, kita sudah berdiri lurus gini, kita tahu, waduh saya belum tasyahud awal nih. Udah, nggak perlu turun untuk
tasyahud awal. Pertanyaannya, apakah sah rakaat keduanya tadi itu? Sah rakaat keduanya. Dan dia berdiri tadi pada rakaat ketiga ini adalah hitungan yang ketiga. Beda pada kasus pertama tadi. Beda pada kasus pertama tadi. Karena yang kedua ini yang dia tinggalkan adalah dari wajibnya sholat. Ustaz, nanti kan itu wajib. Kalau kita tinggalkan berdosa dong. Iya, berdosa. Apa definisi wajib? Wajib itu berpahala dikerjakan, berdosa ditinggalkan. Ustaz, kalau saya tinggalkan tasyahud awal itu tidak saya kerjakan, berdosa dong saya. Iya, berdosa. Tapi dosa itu akan hilang tatkala nanti kita tutup sholat kita dengan sujud sahwi. Paham ini kasus yang kedua ini meninggalkan wajib sholat? Baik. Yang ketiga yang ditinggalkan itu adalah sunnah-sunnah sholat. Apa contoh sunnah-sunnah sholat? Misalnya kita habis takbiratul ihram, kita enggak baca doa istiftah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita enggak baca doa istiftah. Doa istiftah itu hukumnya apa dalam salat? Sunnah. Nah, apakah perlu diganti dengan sujud sahwi kalau kita lupa atau sengaja meninggalkannya? Tidak perlu. Pendapat yang kuat mengatakan tidak perlu. Perkara yang sunnah-sunnah dalam salat lalu kita tinggalkan, yang kita kerjakan itulah wajibnya salat saja dan rukun-rukunnya salat, maka itu yang menjadi perhatian kita terhadap sujud sahwi ini. Dua ini saja yang ditinggalkan. Rukun atau wajibnya. Baik. Kalau yang wajib ditinggalkan, itu boleh. Udah, karena udah terlewatkan. Kalau masih bisa dikejar, dikejar tadi. Tapi kalau udah berdiri tegak lurus, nggak bisa lagi dikejar, nggak usah dikejar lagi. Langsung nanti ditutupi dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tadi nggak bisa begitu. Rukun itu, waduh di rakaat kedua saya lupa atau rakaat pertama saya lupa rukun ini. Saya sudah berdiri tegak lurus dan saya sudah membuka rakaat baru lagi. Saya buka rakaat baru ini. Tapi di rakaat pertama tadi saya lupa gitu. Karena nggak bisa dikejar lagi, maka rakaat pertama itu dianggap hangus. Rakaat yang keduanya tadi inilah yang menempati rakaat pertama yang hangus tadi. Paham ini? Karena yang ditinggalkannya adalah rukun. Ustadz, gimana cara membedakan mana rukun, mana wajib? Ya tadi kembali lagi kita murojaah lagi nanti nih. Karena kita sudah pernah pelajari itu. Mana rukun-rukun sholat, mana wajib-wajib sholat. Nah ini harus kita bedakan. Harus kita bedakan. Mana rukun sholat, mana wajib-wajibnya sholat. Baik. Ini sebab yang pertama disyariatkannya kita sujud sahwi. Karena apa? Karena adanya kekurangan-kekurangan di dalam sholat. Ini sebab pertama. Kita disunahkan untuk sujud sahwi itu karena adanya kekurangan-kekurangan di dalam sholat. Sebab yang kedua, adanya penambahan-penambahan di dalam sholat. Nah, ini juga disyariatkan kita untuk sujud sahwi ketika ada penambahan-penambahan di dalam sholat. Contoh, penambahan-penambahan dalam sholat itu, apa contohnya? Rakaat misalnya. Kita ini udah rakaat keempat, tapi kita berdiri lagi tegak melanjutkan rakaat kelima. Baru kita ingat, waduh, saya kan udah selesai, harusnya ini rakaat keempat, kok saya berdiri lagi? Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Saya nggak tahu nih, pernah terjadi nggak sama ibu-ibu sekalian? Hah? Ada yang nggak pernah, ada yang pernah berarti? Atau dia rakaat kedua, dia sholatnya harusnya, saat saya niatnya tadi, sholat witir itu cuma 1 rakaat. Sholat witir, dia mau nutup sholat malamnya dengan 1 rakaat sholat witirnya. Udah mepet banget, waktu subuhnya udah masuk, tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi masih bisa nih ngerjain sholat witir 1 rakaat. Dia tutuplah sholat witir 1 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai mau sujud yang kedua itu, dia takbir Allahu Akbar, harusnya dia tasyahud kan ya. Dia malah berdiri Allahu Akbar. Nah, ini penambahan atau tidak? Penambahan. Karena dia niatnya 1 rakaat, tapi dia berdiri. Nah,
seperti kejadian-kejadian penambahan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, jika dia teringat di pertengahannya itu, berdiri dia di rakaat kedua, aduh, saya kan sholat witir, harusnya 1 rakaat doang. Yang dia lakukan adalah langsung duduk, ambil posisi tasyahud. Paham ini? Wa yatashahhad wa yusallim wa yasjud lis-sahwi wa yusallim. Maka nanti yang dia lakukan adalah ketika selesai tasyahud, dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia sujud sahwi 2 kali, baru kemudian dia salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jika ini terjadi penambahan di dalam salat. Fa illam yadhkur illa ba'da salam, tapi kalau dia ingatnya itu setelah salam, dia sholatnya 5 rakaat. Dia ingatnya bahwa sholat yang dia lakukan itu 5 rakaat setelah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sambil istighfar itu mengingat, saya kayaknya sholatnya 5 rakaat ini. Astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Dia ingat lagi, iya, saya yakin saya tadi sholatnya 5 rakaat. Nah, apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ketika itu langsung dia tutup lagi sholatnya. Kan dia sambil zikir tadi nih, sambil mengingat, oh 5 rakaat. Apa yang dia lakukan? Langsung dia sujud sahwi. Allahu Akbar 1 kali, duduk dia, sujud 1 kali lagi, kemudian duduk seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paham kasus ini? Baik, ini kasus pada penambahan. Jika dia teringat pada pertengahan, jangan dilanjutkan, tapi dia harus turun lagi mengejar apa yang dia harus lakukan. Kalau misalnya sholatnya 4 rakaat, dia berdiri di rakaat kelima, ingatnya di rakaat kelima itu, tinggalkan rakaat kelima itu, langsung menuju kepada rakaat yang terakhir, yaitu tasyahud akhir. Kalau dia ingatnya setelah selesai sholat, maka apa yang dia lakukan? Tetap dia sujud sahwi. Langsung dia sujud sahwi, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah lagi. Baik, ini jika kasusnya pada penambahan sholat. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini sebab disyariatkannya sujud sahwi karena keraguan-raguan. Yang ketiga apa? Karena keraguan-raguan. Apabila seorang yang sedang sholat muncul keraguan-raguannya, ini 3 rakaat apa 4 rakaat, ini 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tadi yang sudah saya jelaskan, dia harus menghilangkan keraguan-raguannya. Dia harus pilih 3 ya 3, 4 ya 4. Ustaz, saya nggak bisa menghilangkan keraguan-raguan itu, tetap masih ragu. Maka ambil bilangan yang terkecil. Setelah itu nanti dia tutup sholatnya dengan sujud sahwi. Kapan itu? Setelah salam. Setelah salam. Wa idza lam yatarajjah lahu, namun apabila dia tidak bisa memilih salah satu di antara keduanya tadi, tetap andai kata dia masih bisa memilih nih ya. Kasus pertama, mohon maaf, kasus pertama itu dia masih bisa memilih 3 atau 4, 3 atau 4. Dia pilih 3, maka dalam kondisi seperti ini pun dia tetap sujud sahwi. Paham ini? Dia tetap sujud sahwi. Ketika ini saya 3 atau 4, 3 atau 4, saya yakin 3. Ketika dia mengatakan saya, berarti nanti setelah assalamualaikum dianjurkan dia untuk sujud sahwi setelah salamnya. Namun apabila dia tidak bisa menghadirkan mana yang lebih dia pilih, 3 atau 4, kata para ulama, pilih bilangan terkecil, namun nanti setelah pada waktu tasyahud dia menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Baik, kita pindah kepada poin yang berikutnya. Tanbih, la yultafatu ila syakki fil ibadah fi thalathati halat. Tidak perlu kita menoleh kepada keraguan-raguan di saat kita beribadah pada 3 perkara ini. Kalau muncul keraguan-raguan,
ketika kita sedang sholat dan tidak perlu kita menoleh kepada keraguan-raguan itu. Ya, ini pada 3 perkara ini, khusus pada 3 perkara ini. Yang pertama adalah ketika kita hanya sekedar menghayal saja. Menghayal yang tidak ada hakikatnya sama sekali, ini masuk daripada kategori was-was tadi. Ini cuma sekedar was-was saja ini. Maka kalau kita ini tahu was-was, tidak perlu kita sujud sahwi. Ini 3 atau 4, 3 atau 4. Ah, ini gangguan ini. Saya yakin saya 3 kok. Nah, kalau sudah ada kata yakin saya 3, dia tidak perlu tutup dengan sujud sahwi. Karena itu memang sekedar hanya gangguan. Kecuali kalau kita total sama sekali. Ini benar-benar blank. Udah ngeblank udah. Nah, maka boleh tadi ditutup dengan sujud sahwi dan dia pilih angka yang terkecil dari salat yang dia lupakan tadi. 3 atau 4, ambil 3. Nanti dia tutup kesalahan dia dalam salat tadi karena dia ngeblank dalam salatnya dengan sujud sahwi. Yang kedua, yang dia tidak perlu menoleh kepada keraguan itu saat ibadah adalah ketika terlalu banyak keraguan-raguan itu. Udah memang menjadi penyakit. Saya nggak tahu apakah ada di antara ibu-ibu yang hadir di sini terkena penyakit was-was namanya. Was-was itu anehnya datang di saat ibadah doang, saat sholat. Tapi kalau di luar sholat ingatannya segar banget. Apalagi kalau masalah uang belanja. Ingat sekali dia. Suami ngasih berapa dihabiskan. Seminggu yang lalu pun dia masih ingat. Tapi kalau dalam ibadah sholat, Masya Allah. Baru rakaat pertama, udah diganggu was-was. Kamu belum baca Al-Fatihah. Paling baru rakaat pertama loh. Kamu belum baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Waladhdallin. Amin. Kamu di ayat ketiganya salah. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Kamu waladhdallinnya kurang pas. Waladhdallinnya doang kurang pas. Ulang lagi. Akhirnya di sholat zuhur itu sampai 1 jam dia mengerjakannya. 1 rakaat itu bisa sampai 15 menit. 1 rakaat. Udah ruku dia nih. Allahu Akbar. Dalam kondisi ruku itu tetap dia masih diragu-ragukan. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini memang gangguan. Kalau gangguan-gangguan ini sering terjadi pada dirinya dan itu terjadi pada saat dia beribadah, tidak perlu dia melakukan sujud sahwi. Karena memang dalam kondisi dia sedang terganggu. Dia sedang sakit. Itulah bahasanya. Dia sedang sakit. Dia perlu diobati. Nah, dalam masa pengobatan ini, walaupun tetap masih ada gangguan-gangguan itu, maka tidak perlu dia menanggapi keraguan-raguannya tadi dengan sujud sahwi. Tidak perlu. Karena kondisinya memang sedang tidak normal. Dia sedang sakit. Yang ketiga, idza kana syakku ba'dal faragh. Apabila keraguan-raguan itu datangnya setelah beribadah. Fala yaltafit ilaihi, tidak perlu menoleh kepadanya. Malam yatayaqqan, selama tidak yakin ya. Artinya setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tadi saya sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ya? 3 rakaat atau 4 rakaat ya? Keraguan-raguan itu datang setelah kita selesai ibadah. Lalu kemudian kita yakin benar nih. Ah enggak, saya sudah selesai 4 rakaat. Datang lagi, belum 3. Enggak, saya yakin 4 rakaat. Nah, kalau masih diragu-ragukan 3, saya yakin 4 rakaat. Maka tidak perlu menoleh. Enggak perlu tutup dengan sujud sahwi, enggak perlu. Karena kita lebih berat keyakinan kita kepada 4 rakaat. Cuma ada juga yang aneh kadang membisikkan 3, 4, 3, 4. Udah, kita yakin pada 4 dan tidak perlu menutup sholatnya lagi dengan sujud sahwi. Kecuali tadi kasus yang penambahan tadi. Kayaknya saya sholat 4 rakaat, 5 rakaat ini. Kemudian diingat lagi yang kedua kali. Iya, saya yakin 5 rakaat. Nah, kalau kondisinya seperti itu, dia tutup dengan sujud sahwi. Dia tutup lagi sholatnya dengan sujud sahwi. Baik, kita berpindah kepada hukum sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi ini? Ada 2 pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sujud sahwi ini hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sujud sahwi ini hukumnya sunnah.
Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi hukumnya wajib. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib. Jadi kalau ibu-ibu sekalian ada kekurangan dalam sholatnya tadi, tasyahud awalnya lupa, lalu kemudian dia tidak sujud sahwi, atau ada penambahan dalam sholatnya, dia sholat 5 rakaat, lalu kemudian dia tidak tutup dengan sujud sahwi, berarti di samping dia sholat membawa pahala, tapi di samping itu juga dia memikul dosa. Kenapa? Karena dia tidak tutup sholatnya dengan sujud sahwi. Harusnya kekurangan-kekurangan atau penambahan-penambahan atau keraguan-keraguan di dalam sholatnya, ini dia tutup dengan sujud sahwi, supaya sholatnya itu tidak membawa dosa baginya. Ustaz, masa orang sholat bisa berdosa? Bisa nggak orang sholat berdosa? Bisa. Orang dalam surah yang sudah kita hafal sejak kecil, fawailul lil musallin, celaka, binasa, neraka wail. Wail itu adalah satu lembah di dalam neraka. Itu wail. Wailul lil musallin, kata Allah. Celaka, binasa, neraka wail bagi orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Tadi sholat orang yang lalai, orang yang tidak khusyuk, kemudian ada kewajiban-kewajiban sholat gara-gara kelalaiannya itu dia tinggalkan. Namun kelalaian-kelalaian ini dia tidak tutupi dengan sujud sahwi. Makanya disinilah letak pentingnya sujud sahwi ini. Yang mengatakan hukum sujud sahwi wajib lebih kuat, karena berdasarkan dalil-dalil yang banyak yang sudah kita sebutkan tadi. Rasul memerintahkan para sahabat untuk sujud sahwi, dan Rasul ketika lupa, baik itu pengurangan dalam sholat, penambahan yang beliau lakukan, atau keraguan-raguan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, siapa di antara kalian ragu-ragu dalam sholat, kalian sujud sahwi. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib, nggak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, sholatnya sahkah? Sah. Cuma pertanyaannya, kita ini dalam sholat mau mengejar sahnya doang atau pahalanya? Kita dalam sholat ini mengejar sahnya saja atau kesempurnaannya? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Kalau cuma sekedar sahnya doang, ya udah nggak perlu kita banyak-banyak ngaji kayak gini. Ngapain kita banyak-banyak ngaji? Itu juga kalau sholat kita seperti saudara-saudara, saudari-saudari kita di luar, selama rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sah sholat mereka. Tidak boleh kita menghukumi tidak sah sholat mereka. Sah sholat mereka. Cuma pertanyaannya, sempurna nggak sholat mereka? Pahalanya sempurna nggak? Ya beda dong orang yang sholat dengan ilmu dengan orang yang sholat tanpa ilmu. Beda pahalanya. Beda juga orang yang mungkin si fulana sholat, di samping dia mendapatkan pahala, tapi di samping yang lain dia mendapatkan dosa. Tapi kalau orang-orang yang berilmu, Masya Allah, dia sholat ini tahu, saya ada penambahan, saya ada pengurangan, saya ragu. 3 sebab ini kadang-kadang yang menyebabkan rusak sholat kita itu. Ada penambahannya, ada pengurangannya, ada keraguan-raguannya. Kita tutup kekurangan-kekurangan itu, kita tutup kesalahan dan dosa kita karena kelalaian kita tadi ini dengan 2 kali sujud sahwi itu. Itulah fungsinya dari sujud sahwi ini. Andai kata kita ragu-ragu tadi ternyata benar sholat kita, apa fungsinya itu? Tetap ada fungsinya. Kata Rasulullah, targhiman lisyaitan, untuk ngeledek itu, untuk menghina setan tadi. Kita menunjukkan bahwa kamu nggak berhasil loh untuk mengganggu sholat saya. Kamu pengen kan saya sholat tapi saya berdosa kan? Nih, diledek setan dengan cara sujud sahwi tadi. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih ada beberapa lagi, Masya Allah, ada berapa halaman lagi nih? Ada 3 lembar lagi. 3 lembar lagi berarti 6 halaman. Sepertinya tidak cukup waktu kita membahasnya. Mungkin mau dilanjut sedikit atau enggak nih? Dilanjut dia. 6 halaman, Bu.
Nggak apa-apa. Kita lanjut satu poin lagi ya. Masih ada waktu dikit lagi kayaknya. Masih ada waktu. Bagi ibu-ibu yang mungkin sudah punya jadwal kesibukan harus selesai jam 10:30, saya tidak permasalahkan. Silahkan untuk melanjutkan yang sudah dia jadwalkan. Harian mungkin dia mau jemput anaknya sedang sekolah atau apa, jam 10:30 harus keluar. Tidak ada masalah, silahkan untuk meninggalkan majelis, tidak ada masalah. Tapi bikin jadwalnya jangan saat sholat tadi ya. Bikin jadwal harian itu jangan saat sholat ya. Karena banyak di antara kita ini bikin jadwal hariannya di saat sholat. Entahkah sholat subuh, entahkah sholat duha tadi. Nah, itu dia bikin jadwalnya di saat dia sholat. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada permasalahan penting. Kapan waktu kita mengerjakan sujud sahwi itu? Tadi Ustadz sebelum salam lah, sesudah salam lah. Ada hadisnya bilang sudah salam kah? Pusing Ustadz. Yang benar mana sih ini? Sebelum salam atau sesudah salam? Kan begitu. Nah ini kejelasannya apa ini? Kok tadi dengarnya sebelum salam, sudah salam? Pusing. Nah di sini ada penjelasan-penjelasan para ulama. Ada sampai, Masya Allah, sampai 9 ini. Bisa kita hafal nggak nih? 9. Ada yang mengatakan udah sujud sahwi itu sebelum salam semuanya, udah biar gampang. Yang kedua mengatakan biar gampang sujud sahwi itu dikerjakan setelah salam semuanya. Ada lagi pendapat yang ketiga, sujud sahwi itu kalau dia penambahan dikerjakan setelah salam, kalau dia pengurangan sebelum salam. Udah 3 nih. Hafal sudah? Yang keempat, kelima, keenam sampai 9. Baik, saya akan ringkas yang 9 ini menjadi 5. 5 juga banyak. Baik, yang meringkas ini bukan saya. Bukan saya yang meringkas, tapi penulis ini mengatakan, kita pelan-pelan. Kapan dilakukan sujud sahwi itu sebelum salam? Kapan? Ketika terjadinya pengurangan-pengurangan di saat kita sholat. Ingat, kalau terjadi pengurangan, berarti sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Saya kasih kesempatan waktu 10 detik untuk menghafal. Alhamdulillah sudah hafal. Perkara yang pertama, apa masalahnya? Ketika terjadi pengurangan-pengurangan, seperti dia kurang tasyahud awalnya tadi, atau dia kurang misalnya rukun tadi, sempat rukun sholat, dia lupakan, kemudian dia berdiri. Nah, ini kan pengurangan, ada pengurangan-pengurangan. Pokoknya ingat, kalau ada pengurangan-pengurangan, maka sujud sahwinya itu dilakukan sebelum salam. Yang kedua, sujud sahwi itu dikerjakan setelah salam apabila terjadi penambahan-penambahan di dalam sholat. Yang kedua ini, kapan kita melakukan sujud sahwi? Setelah salam. Nah, setelah salam itu dilakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena ada penambahan-penambahan di dalam sholatnya. Entahkah itu dia tambahkan, misalnya sujudnya harusnya 2 kali, 3 kali jadinya, harusnya 3 rakaat menjadi 4 rakaat, 4 rakaat jadi 5 rakaat, itu penambahan dalam sholat. Maka dia tutup sholatnya dengan sujud sahwi. Tapi kapan sujud sahwinya itu? Setelah dia salam. Yang ketiga, apabila dia ragu, kemudian mencoba untuk mencari keyakinan. Setelah yakin salah satu yang dia pilih dari keraguan itu, dia sempurnakan sholatnya.
maka dianjurkan setelah itu dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Yang ketiga sudah? Yang ketiga ini kapan? Setelah salam dia melakukan sujud sahwi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena keraguan-raguan. Ketika keraguan-raguan itu sudah dia coba mana yang lebih dia yakini, 3 atau 4, 3 atau 4. Dia pilih, misalnya 4. Ya udah 4, pilih 4, yakini 4. Tapi nanti dia tetap wajib untuk sujud sahwi, namun sujud sahwinya itu dikerjakan setelah salam. Baik. Yang keempat, sujud sahwi itu dilakukan juga sama setelah salam. Apabila keraguan-raguan itu muncul, namun di samping itu ada penambahan di dalam sholatnya, ada gerakan-gerakan tambahan. Baik, saya ulangi yang keempat ini. Saya cari bahasa yang lebih mudah lagi. Udah dicatat ya, Bu? Mohon maaf. Yang keempat ini, ketika dia lupa, ragu-ragu itu kan diakibatkan lupa, kemudian muncul ragu-ragu. Ini sama sepertinya kasus seperti Rasulullah tadi. Jadi dengarkan dulu, jangan catat dulu. Nanti ibu-ibu pakai bahasa sendiri. Yang keberapa nih? Ketiga atau keempat tadi? Yang keempat. Yang keempat ini adalah kasusnya sama seperti Rasulullah yang harusnya sholatnya 4 rakaat, lalu dia kerjakan 2 rakaat. 2 rakaat, assalamualaikum, lalu kemudian dia zikir atau apa, kemudian teringat, saya ini kan harusnya sholat duhur 4 rakaat, tapi saya baru kerjakan 2 rakaat. Apa yang harus dia lakukan? Berdiri lagi, sempurnakan sholat yang tersisa. Berapa rakaat lagi? 2 rakaat. Nah, kondisi yang seperti ini maka mengharuskan dia untuk sujud sahwi. Pertanyaannya, kapan sujud sahwinya itu? Setelah salam. Nah, gimana bahasanya itu? Tadi saya mencoba untuk berpikir gimana membahasakannya. Makanya saya ulangi lagi, takut saya nanti salah, muter-muter jadinya. Nah, coba ibu sendirilah bikinlah bahasanya yang keempat itu apa bahasanya? Intinya yang kasus yang keempat ini salamnya kapan? Setelah salam. Jadi sujud sahwinya ini dikerjakan setelah salam. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ini agak mirip dengan kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu karena apa dia sujud sahwinya? Karena keraguan-raguan kan ya? Karena keraguan-raguan. Namun di kasus yang ketiga ini setelah dia ragu-ragu datang lagi keyakinannya kan ya? Iya atau tidak di kasus yang ketiga ini? Setelah dia ragu, 3 atau 4, 3 ke 4. Hilang keraguan-raguannya, muncul keyakinannya. Itu kasus yang ketiga. Jadi setelah ragu dia langsung yakin lagi. Oh saya keempat, udah 4. Maka dia sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Nah, kasus yang kelima ini sama, kasusnya juga hampir mirip. Dia ragu tapi tidak bisa menghadirkan keyakinan. Bedanya tipis banget itu. Sudah? Yang kelima ini sama kasusnya, sama-sama ragu, cuma yang kelima ini bedanya dia tidak bisa mendatangkan keyakinan. Maka kalau dia tidak bisa mendatangkan keyakinan, apa yang dia lakukan?
Pilih bilangan yang terkecil. Setelah dia memilih bilangan terkecil, dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwinya itu kapan? Sebelum salam. Kalau yang ketiga tadi, setelah salam. Kalau yang kelima ini, sebelum salam. Inilah 5 keadaan yang diperinci oleh para ulama kapan kita sujud sahwinya itu setelah salam dan kapan sebelum salam. Ustadz, kalau sekarang kita sudah hafal nih, cuma nanti kalau 2-3 seminggu lagi kita lupa sholatnya, lupa kita nih pelajaran-pelajaran ini, gimana dong? Udah terserah ibu deh, daripada susah-susah terserah, mau pilih sebelum salam boleh, mau pilih setelah salam juga boleh. Udah, kalau kayak gitu tadi mending kasih tahu dari awal, Ustaz. Daripada ribet 5 catat 5 ini, kenapa gak dari awal diceritain? Ya, pahala itu kan tergantung kapasitas kesulitan yang kita hadapi kan ya. Ya, semakin kita sulit dalam menuntut ilmu, semakin mencatat, semakin berpikir, semakin banyaklah pahalanya. Ya kan? Daripada Ustaz bilang, udah terserah ibu, kalau udah lupa, udah gini-gini, udah pilih aja terserah. Mau sebelum salam silakan, setelah salam silakan. Ya sudah, kalau begitu nggak usah lama-lama kita ngajinya. Pilih aja yang begini, pendapat-pendapat yang gampang untuk kita ingat aja gitu. Baik, demikianlah kajian yang singkat ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatkan bahwa belum tuntas ya, sujud sahwi ini belum tuntas. Nanti mudah-mudahan pada waktu yang berikutnya, di kesempatan yang berbeda, kita terus diberikan kesehatan oleh Allah dan panjang umur, kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan? Ya, Pak. Jazakallah khairan. Ini pertanyaan memang sudah ada di sini untuk kajian hari ini atau memang entah kajian Ustaz Firanda tadi malam nih? Kajian hari ini? Masya Allah, sebelum mulai kajian sudah ada pertanyaan berarti. Baik, kita bacakan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salat witir sebelum tidur. Bolehkah salat ba'diyah isya digabung dengan salat witir? Atau ada cara lain yang lebih dianjurkan? Ya, barakallahu fiik. Salat witir itu, yang namanya witir artinya apa? Enggak, witir apa artinya? Apa? Ganjil. Witir itu artinya ganjil. Pertanyaannya, ba'diyah itu salatnya ganjil atau genap? Genap. Makanya hindari untuk menggabungkan dua salat yang dia cara pengerjaannya sama. Contoh, dua salat yang pengerjaannya sama, rakaatnya sama, seperti kita salat duha sekaligus kita salat setelah selesai wudu. Ya kan? Kita di rumah nih, baru selesai berwudu, kan ada salat yang dianjurkan kita untuk salat sunnah 2 rakaat untuk selesai wudu kan ya, salat wudu lah namanya. Tapi kita mau gabungkan sekaligus salat duha, boleh, tidak ada masalah. Dan kalau mau ditambahkan lagi, itu terjadi di masjid misalnya, kita baru wudu di toilet masjid, kemudian kita wudu, kita niat salat wudu, salat duha, sekaligus salat tahiyatul masjid. 3 salat sekaligus niatnya dalam satu pengerjaannya boleh. Nah, adapun salat witir, walaupun nanti kita misalnya 2 rakaat lalu kemudian ditutup dengan 1 rakaat, ya 2 rakaat ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Karena 2 rakaat ini masih satu kesatuan dengan 1 rakaat yang terpisah tadi. Jadi kalau salat witir itu identik dengan ganjil, kata ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Jadi sebaiknya dihindari. Bagaimana caranya? Kerjakan ba'diyah dulu, habis itu kerjakan salat witirnya. Mau berapa rakaat kita? 3 rakaat. 3 rakaat itu berapa salam? 2 salam silahkan, 1 salam silahkan. Ya, Allah alam bisawab.
Ya. Ini? Oh bukan Ibu. Ya, silakan. Ya. Ya. Enggak, langsung disempurnakan saja. Tidak perlu niat lagi dan tidak perlu takbiratul ihram lagi. Langsung saja. Tidak perlu takbiratul ihram. Tapi kalau kita mau misalnya takbir lagi, Allahu Akbar, silahkan. Tapi itu bukan takbir pembuka salat. Karena takbiratul ihram tadi itulah takbir yang pertama kita mengerjakan salat. Nah, ketika ada interaksi antara kita ngobrol dulu sama anak kita, itu tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan karena ada kebutuhan di sana. Seperti Rasulullah berinteraksi dengan sahabat, ngobrol. Bahkan Rasul nanya lagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Rasul lihat ke kanan, ke kiri. Benar yang dikatakan oleh sahabat Zulyadain ini tadi. Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Jadi tidak hanya berdua nih Rasul berbicara dengan sahabat yang mengingat. Tapi sahabat-sahabat yang lain juga membenarkan itu dan mengeluarkan suara. Sodako. Benar ya Rasulullah, sahabat itu. Lalu Rasulullah SAW langsung berdiri. Jadi kalau durasi antara salamnya tadi itu dengan mengingatkannya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, dan masih duduk di tempat sholat itu, tinggal disempurnakan saja. Kecuali kasusnya anak kita itu mengingatkannya setelah kita sudah beranjak dari tempat duduk itu. Kan tadi kan diingatkan masih di tempat duduk kan ya? Masih mau mulai zikir kan? Nah, berbeda kasusnya kalau anak kita mengingatkan kita sudah di sofa sambil nonton TV dakwah maksudnya. Sedang melihat siaran di Mekah misalnya begitu. Duduk sambil udah minum-minum bikin kopi lagi. Terus anaknya ngomong, Umi, Mama, tadi sholatnya 3 rakaat. Kan sholat Isya, emang sholat Isya 3 rakaat? Nah, diingatkan oleh anaknya setelah beranjak dari tempat duduk tadi dan sudah dilalui dengan aktivitas-aktivitas yang lain, maka yang dilakukan saat itu adalah mengulangi sholatnya dari awal. Gak bisa. Memang benar tadi 3 rakaat. Waduh, kalau begitu, ayo kita sempurnakan 1 rakaat lagi. Gak bisa disempurnakan 1 rakaat lagi. Harus diulangi dari awal karena sudah terpisahkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang dia sudah beranjak dari tempat sholatnya. Tapi aktivitas yang memisahkan itu adalah aktivitas yang masih terkait, misalnya langsung mengingatkan dan dia masih duduk di situ. Nah, ini tidak perlu mengulang sholatnya, tinggal disempurnakan saja 1 rakaat yang terlupakan itu. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hampir kelewatan. Oh, sampai selesai gitu. Oh, gitu. Iya. Tadi Ibu, yang kasus pertama, jika Ibu selalu mendapati was-was seperti itu, sampai mengulang berkali-kali salatnya, mulai hari ini tidak perlu lagi dilakukan itu. Karena kalau itu Ibu akan terus lakukan, itu akan mempersulit Ibu. Dan akan bisa lebih memperparah keadaannya. Nanti kalau Ibu terus begitu, bisa jadi sekian masa yang akan datang, Ibu tidak lagi mengulangi 5 kali sholat. Bisa jadi sampai 10 kali sholat. Semakin parah. Makanya tadi dinasihatkan oleh para ulama, kalau itu adalah merupakan penyakit, udah cukup sekali saja. Jangan diulangi lagi. Kalau lagi datang keraguan-raguan, kamu tuh lupa begini. Padahal keraguan-raguan itu setelah selesai sholat kan ya. Keraguan-raguan itu jangan digubris, jangan jangan diperhatikan gitu, buang aja jauh-jauh.
Jadi tidak perlu dihiraukan. Tidak perlu dihiraukan bisikan itu, buang saja. Jangan diulangi. Kalau diulangi, nanti akan diperparah lagi. Diperparah lagi was-wasnya itu. Dia akan meminta kita untuk mengulang yang ketiga kali. Dan itu tidak akan ada habis-habisnya. Bisa sampai pada tingkat, na'udzubillah, kita akan berantakan rumah tangga kita, pekerjaan rumah kita. Suami akan marah-marah. Itu akan terjadi. Saya pernah mendapatkan kasus beberapa penelpon yang pernah nelpon lah gitu. Menceritakan itu. Bahkan ada was-wasnya itu masalah bersuci. Masya Allah, dia di toilet itu, sampai menghabiskan waktu cuma berwudu doang setengah jam. Suami mana yang gak marah? Apalagi di rumah itu cuma satu-satunya itu toilet. Kalau toiletnya gede mungkin bisa berdua dengan istrinya apa-apa gitu. Ini toiletnya satu-satunya gitu, dan suaminya gak bisa masuk gitu kalau masih ada istrinya. Kalau suaminya mau berangkat kerja atau keperluan apa yang lainnya. Jadi bisa berantakan kalau gara-gara was-was itu kita perturutkan. Jadi harus dilawan. Itu yang pertama. Harus ada upaya ibu untuk melawan itu. Insya Allah ini adalah suatu kebaikan yang Allah berikan kepada ibu. Husnuzon, Allah ingin memberikan pahala berlebih ini untuk saya. Kok bisa berlebih? Iya. Ketika kita ada upaya untuk melawan itu, berarti ini kan ibadah tersendiri. Salat ibadah. Kemudian kita di samping itu mendapatkan ibadah yang lainnya. Apa itu ibadahnya? Ibadah melawan bisikan-bisikan yang tidak baik tadi. Itu ibadah. Karena jihad yang paling besar itu adalah melawan bisikan-bisikan itu, was-was itu. Jadi was-was itu tidak hanya membisikkan kita kepada melakukan keburukan, ayo ini, ayo meriba, ayo mencuri. Itu jelas bisikan itu. Kadang bisikan-bisikan untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang solehah adalah dengan cara begitu. Dan dia menganggap itu baik. Orang mengulang sholat kok, apa salahnya? Orang diulang lagi. Saya ragu, takutnya nggak sah nanti ini, saya sholat lagi. Nah, itu kadang-kadang gangguan. Ya. Yang kedua, kalau tasyahud yang dia baca itu adalah tasyahud seperti tasyahud akhir sampai selesai, tidak ada masalah. Cuma itu sekedar sunnah saja. Kalaupun dia tinggalkan, sholatnya tetap sempurna pahalanya. Tapi kalau dia baca sampai tasyahud akhir, sampai sholawat misalnya, silahkan, tidak ada masalah. Boleh, tidak mengapa. Ya, Allah alam bisawab. Tadi ada satu lagi, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Gini. Ya. Ya. Iya. Pertanyaan Ibu itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Iya. Iya. Bacaan ruku tertukar dengan bacaan. Iya, tapi langsung diperbaiki saat itu. Iya. Tidak ada masalah dan tidak perlu sujud sahwi. Tidak ada masalah. Misalnya subhana rabbiyal azim saat sujud misalnya. Padahal kan subhana rabbiyal a'la, langsung subhana rabbiyal a'la, tidak ada masalah. Dan itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi karena langsung bisa kita perbaiki saat itu. Iya. Wa jazakillahu khairan. Terakhir ya, Bu. Ya. 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 Iya. Ada beri isyarat. Berdiri. Iya.
Iya. Berarti sholat ibu sah, sholat suami ibu nggak sah. Karena dia niatnya sholat maghrib padahal sholat isya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena dia niatnya berbeda dengan pelaksanaan sholatnya. Karena niat itu bagian daripada syarat sah sholat. Jadi niat, jangan sampai kita salah niat dengan pelaksanaan sholatnya. Dia sebenarnya sudah benar, dia memang niatnya sholat maghrib, ya kan ya. Dan pelaksanaannya juga benar kan dia kan ya, 3 rakaat. Cuma waktu itu bukan sholat maghrib. Makanya kita terus ingatin. Dan itu juga pernah terjadi pada teman saya. Waktu itu saya masih mahasiswa di Lipia. Waktu itu kita sholat, yang jamaahnya juga mahasiswa-mahasiswa. Ada teman yang imamin. Ternyata dia sama kasusnya kayak ibu. Dia itu biasa ngimamin jadwalnya isya. Paham ini? Jadi dia itu memang sering dijadwalkan, antum isya ya, ngimamin sholat isya aja pokoknya. Suatu ketika di sholat maghrib itu berhalangan imamnya. Artinya tidak hadir di situ. Dia maju. Karena sholatnya agak mirip, 2 rakaat pertama kan sholat jahriyah juga kan. Nah karena waktu itu waktu maghrib, dia niatnya isya ternyata. Dia niatnya isya. Jadi kita sangat bingung sekali memperbaiki, sama seperti bingungnya ibu tadi. Kita udah bilang subhanallah, subhanallah. Dia rakaat kedua, mau rakaat ketiga kan harusnya namanya sholat maghrib, harusnya rakaat ketiga kan tahiyat kan ya, tahiyat akhir. Dia berdiri terus. Kemudian kita bilang subhanallah, dia bingung lagi, duduk lagi dia. Dia mau ngerjain apa lah ini? Bingung sama sekali, bingung dia. Akhirnya dia mencoba untuk sujud. Barangkali sujud saya salahnya ini katanya. Sujud lagi dia, Allahu Akbar. Teman-teman yang lain bilang, subhanallah. Salah juga. Jadi serba salah waktu itu dia. Sujud salah, duduk juga bingung, dia diam. Waktu dia duduk itu semua diam. Karena memang harusnya tasawuf akhir. Tapi dia tetap masih bingung. Ini ngapain? Berdiri lagi dia, Allahu Akbar. Subhanallah lagi. Akhirnya tuh kacau tuh salatnya. Nah waktu itu karena memang sudah tidak ada lagi cara untuk mengingati imam itu, akhirnya ada beberapa yang mengambil alih, bukan beberapa, ada 1 orang mengambil alih, kemudian maju sedikit untuk menjadi imam, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya yang makmum tadi selesai, sah salatnya. Nah imam ini ternyata dia salah di awal. Karena dia terbiasa ngimamin sholat isya, dia kirain sholat maghrib itu adalah sholat isya. Dan dia tidak sadar sama sekali kesalahannya itu di mana. Nggak sadar sama sekali. Barulah kita tanya, baru tahu bahwa dia memang lupa di situ, di niatnya. Nah kondisi seperti itu, sholat dia tidak sah. Dia harus mengulangi dari awal. Dia ulangi sholatnya ketika itu. Adapun makmumnya insya Allah sah. Iya. Bagi ya tidak ada masalah. Berarti sholat yang kedua ibu lakukan sunnah. Jadi pahalanya 2. Pertama sah sudah, kemudian ikut sholat nemanin suami lagi, berarti ibu dapat pahala yang kedua. Tapi hukumnya sekedar sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir dari tulisan, jika kita tidak menyadari pada saat sholat berjamaah yang dibaca ayat sajadah, dan pada saat imam ucapan takbir yang kita lakukan ruku karena disangka takbir untuk ruku. Paham nih ya masalahnya ya? Apakah salatnya tetap sah? Imamnya tidak terlihat. Memang jamaah perempuan kan tidak terlihat ya di bawah. Apakah boleh merubah posisi menjadi sujud jika pada saat ruku baru ingat bahwa seharusnya sujud tilawah? Iya. Dalam kondisi seperti ini insya Allah makmum-makmum yang tersalahkan tadi tidak sengaja kan, karena mengira Allahu Akbarnya imam itu ruku, ternyata imamnya sujud. Kalau dia menyadari itu langsung dia sujud, aman. Kalau yang tidak menyadari sama sekali, dia ruku itu, ruku lama. Dan semua juga ikut ruku. Imam mengatakan Allahu Akbar,
Dia kemudian bangun lagi. Kok imamnya baca lagi? Akhirnya dia begini lagi. Nah, gimana kondisi sholat makmum itu? Maka para ulama mengatakan sholatnya sah. Tidak pengaruh dengan sholatnya. Tidak pengaruh. Karena kesalahan-kesalahan yang seperti ini, insya Allah itu sudah ditanggung, sudah dipikul oleh imamnya. Jadi kesalahan-kesalahan ini tidak akan menjadikan kesalahan makmum itu fatal, apalagi sampai batal sholatnya, enggak. Sholatnya tetap sah. Karena kesalahan-kesalahan seperti ini bisa dimaklumi, dan bisa jadi ini sangat banyak terjadi, apalagi di satu masjid yang begitu besar, berbeda ruangan lagi. Ini potensi untuk terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti ini akan sangat memungkinkan. Jadi insya Allah tidak akan memberikan pengaruh terhadap keabsahan sholat yang dikerjakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.